Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Minarni. Saya akan menjelaskan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema Umar bin Abdul Aziz. Baiklah, di sini sebelum belajar mari mengucapkan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin wa salihin. Ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu siapakah Umar bin Abdul Aziz? Oke ya. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari 14 khalifah Bani Umayyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap beliau adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdusam. Beliau sering diberi gelar dengan nama Abu Hafs Umar II ataupun Khulafaur Rasyidin kelima. Umar bin Abdul Aziz lahir di kota Madinah tahun 63 Hijriah bertepatan dengan 683 Masehi. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga wafat ayahnya sekitar tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Baiklah, kita di sini melihat silsilah dari ayah Umar bin Abdul Aziz. Ini yang pertama bahwasanya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abul As bin Umayyah. Selanjutnya kita lihat silsilah Umar bin Abdul Aziz dari ibunya, yaitu binti Abdul Aziz, Laila Ummu Hasim, Asim, dan Umar bin Khattab. Dari sini kita melihat bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini adalah merupakan cicit dari Umar bin Khattab. Nah, kehidupan masa kecil Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menuntut ilmu sejak beliau masih kecil. Beliau senantiasa berada di dalam majelis ilmu bersama dengan orang-orang yang pakar dalam bidang fikih dan juga para ulama. Beliau telah menghafal Al-Quran sejak masih kecil, merantau ke Madinah untuk menimba ilmu pengetahuan. Beliau belajar di pesantren Madinah dan berguru kepada imam terkenal seperti Imam Malik bin Anas, Urwah bin Jubair, Abdullah bin Ja'far, Yusuf bin Abdullah. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dengan beberapa tokoh yang terkenal di Mesir. Awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan yaitu menjabat sebagai gubernur. Ketika itu dia menjabat sebagai gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usia 24 tahun. Namun karena ia difitnah oleh Hajjaj dengan fitnahan bahwa Umar melindungi pemberontak Irak, maka Umar dipecat dari jabatan gubernur. Ketika itu usianya lebih kurang 28 tahun. Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik memerintah, beliau dilantik menjadi Menteri Kanan dan Penasihat Utama Khalifah. Pada masa itu usianya 33 tahun. Umar bin Abdul Aziz menjadi wali kota Madinah pada tahun 86 sampai 93 Hijriah.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat berbakti pada agama Islam dan rakyatnya. Ia menjalankan syariat Islam dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Salah satu kebijakannya adalah membatasi penggunaan kekuasaan oleh para pejabat dan memberlakukan sistem pajak yang lebih adil. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai pemimpin yang cinta perdamaian dan toleran terhadap perbedaan agama dan budaya. Ia menganjurkan umat Islam untuk berdialog dari orang-orang yang beragama lain dan memperkuat hubungan sosial antar umat beragama. Selain itu, dalam bidang pendidikan, Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ia mendirikan banyak sekolah dan perguruan tinggi, serta memberikan dukungan kepada para ilmuwan dan penulis kepribadian Umar bin Abdul Aziz tidak lepas dari didikan dari ibunya, yaitu Laila atau lebih dikenal Ummu Asim, seorang yang cerdas dan ahli ibadah. Begitu juga dengan didikan ayahnya yang seorang pemberani dan dermawan. Walaupun Umar bin Abdul Aziz hidup di kalangan kekayaan yang melimpah, tetapi ia tetap menjalankan hidup sederhana. Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriah ketika berusia 39 tahun. Beliau memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan. Setelah beliau wafat, kekhalifahan digantikan oleh iparnya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Demikianlah pemaparan materi tentang Umar bin Abdul Aziz. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak buatlah 3 pertanyaan tentang materi Umar bin Abdul Aziz dengan kata kunci yang pertama teladan atau meneladani, kata kunci yang kedua peran, dan kata kunci yang ketiga perbedaan atau yang membedakan. Setelah itu, tukarkan pertanyaan atau soal yang kamu buat dengan teman sebangku, kemudian jawablah. Selamat mengerjakan, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.